Mati sebelum mati. Kedengarannya kayak paradoks ya, aneh gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang, ini justru kunci buat hidup yang lebih utuh, lebih penuh makna? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi langsung aja ke intinya ya. Apa sih sebetulnya arti dari kalimat yang kedengarannya misterius banget ini, mati sebelum mati? Oke. Kita luruskan dulu satu hal penting. Ini sama sekali bukan soal hal-hal yang serem ya. Bukan ajakan bunuh diri atau semacamnya. Bukan. Ini tuh konsep spiritual yang dalam banget. Kata mati di sini, itu cuma metafora. Maksudnya, mematikan ego kita, mematikan hawa nafsu, dan keterikatan kita sama dunia. Bukan badan kita. Intinya, ini tuh soal kelahiran kembali secara spiritual. Jadi, dengan kita melepaskan ego, yang sering kali ngebatasin kita kan, kita malah bisa nemuin koneksi yang jauh lebih dalam. Koneksi sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dan ini tuh sebuah proses ya. Proses buat lihat ke dalam diri, buat refleksi, buat persiapan. Tapi bukan persiapan buat akhir hayat loh. Justru sebaliknya. Ini persiapan buat benar-benar paham dan nerima siklus kehidupan seutuhnya, di mana kematian, ya, itu bagian alami dari hidup. Nah, ide kayak gini tuh sebenarnya udah lama banget ada, bukan hal baru sama sekali. Ada loh kutipan terkenal dalam tradisi Islam yang bunyinya persis, matilah kalian sebelum kamu mati. Ini nunjukin kalau kebijaksanaan ini tuh, wah udah tua banget umurnya. Terus tujuannya apa sih mati secara spiritual ini? Intinya sih, ini soal melepaskan semua yang ngebelenggu kita. Ya, ego, ya keinginan duniawi, materialisme, semua itu dilepasin. Tujuannya supaya kita bisa lebih dekat sama Sang Pencipta dan ya lebih siap buat kehidupan setelah ini. Kedengarannya mungkin aneh ya, ironis gitu, tapi justru dengan mikirin soal akhir, kita bisa memperbaiki hidup kita yang sekarang. Kok bisa? Nah, ayo kita lihat gimana caranya konsep ini bisa bantu kita hidup lebih berarti. Dan ternyata, ini bukan cuma konsep spiritual kuno loh. Bahkan di dunia modern, seorang psikoterapis terkenal, Dr. Irvin Yalom, pernah bilang, kematian adalah guru terbaik bagi kehidupan. Keren kan? Ini nunjukin kalau ada kebijaksanaan universal di baliknya, yang diakui juga sama psikologi modern. Ada lagi nih, Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Dia ini pelopor studi tentang kematian. Dia juga ngomong hal yang mirip. Katanya, kalau kita bisa nerima kematian sebagai bagian alami dari hidup, kita bakal jauh lebih siap menghadapinya. Jadi, rasa cemas dan takut yang gak perlu itu bisa berkurang. Nah, yang luar biasa tuh di sini. Gimana pandangan psikologi modern ini nyambung banget sama kebijaksanaan kuno. Ada sebuah hadis yang bilang cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Keduanya, dari dua dunia yang beda, ujung-ujungnya ngomongin hal yang sama. Oke, terus gimana cara prakteknya? Soalnya ini bukan cuma teori kan? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, coba deh meditasi dan introspeksi, biar lebih kenal sama diri sendiri. Kedua, renungin lagi nilai-nilai hidup kita, fokus ke apa yang beneran penting. Dan yang ketiga, kembangin rasa syukur dan penerimaan. Nah, ini jalannya buat nemuin kedamaian. Sekarang, kita udah ngerti apanya dan gimananya. Yuk, kita lihat siapanya. Ada sosok yang bener-bener ngejalanin prinsip ini seumur hidupnya. Ini kisah tentang seorang wali yang berjalan. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lahir tahun 470 Hijriah. Beliau ini salah satu tokoh yang paling dihormati, yang dianggap sebagai contoh nyata orang yang berhasil mati sebelum mati dalam hidupnya. Dan buat ngegambarin sedalam apa konsep ini, ada satu ungkapan terkenal tentang tokoh besar lainnya, Abu Bakar. Katanya gini, siapa yang mau lihat orang mati berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Wow, ini benar-benar ngegambarin kondisi pelepasan spiritual total, di mana egonya udah mati, tapi badannya tetap hidup buat ngelayanin tujuan yang lebih tinggi. Nah, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini punya puncaknya. Sebuah cerita mistis yang luar biasa tentang pengabdian dan cinta. Kisah tentang jejak kaki sang Nabi. Jadi, diceritain kalau pas perjalanan spiritual Nabi Muhammad ke langit, atau yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj, beliau itu butuh satu pijakan terakhir buat sampai ke singgasana ilahi. Dan di saat krusial itulah, ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tiba-tiba muncul. Tanpa ragu sedikit pun, beliau langsung berjongkok, nawarin pundaknya sendiri buat jadi pijakan sang Nabi. Bayangin, ini adalah bentuk penyerahan diri dan pengabdian yang paling puncak. Dan disinilah puncaknya. Konon, setelah kejadian itu, terdapat bekas telapak kaki Rasulullah di pundaknya. Jejak ini jadi simbol yang kuat banget, metafora untuk kematian diri yang total. Egonya udah benar-benar diserahin sepenuhnya buat melayani yang ilahi.
Oke, setelah cerita yang luar biasa tadi, yuk kita tarik lagi semua ini ke kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, giliran kita buat hidup. Gimana caranya kita bisa menerapkan pelajaran berharga ini? Jadi, poin utamanya gini, tujuannya itu bukan buat jadi wali suci dari zaman dulu. Bukan itu. Tapi gimana caranya kita pakai kesadaran kalau kita semua ini fana untuk hidup yang lebih punya arti, lebih sadar, dan lebih terarah. Dan itu semua dimulai, ya, dari sekarang. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Dengan kita menerima adanya akhir, gimana caranya kita bisa benar-benar mulai hidup?